Ada fenomena dalam studi kejiwaan yang dikenal sebagai kebocoran emosional, sebuah kondisi di mana setiap gerak-gerik serta gestur tubuh seseorang secara tidak sadar memaparkan perasaan yang sedang ia pendam rapat-rapat, terutama saat seseorang tengah menaruh hati namun enggan terlihat menyukai Anda. Ketahuilah kawan, hal itu sebenarnya bukan pertanda dia merasa tidak betah berada di dekatmu, melainkan dia sedang dilanda kepanikan batin karena merasa terlalu nyaman bersamamu. Hahaha. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk seluruh pejuang asmara yang tengah menyimak siniar ini. Semoga perlindungan serta karunia dari Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menaungi setiap langkah kalian. Untuk kalian yang sering bertanya-tanya mengapa dia yang dulunya rajin mengawali percakapan kini seolah menghilang tanpa kabar, atau bagi kalian yang merasa berjuang sendirian sementara dia nampak bersikap masa bodoh, tenanglah karena Anda tidak sendirian menghadapi teka-teki ini. Di luar sana, banyak pria yang terjebak dalam jebakan dari wanita yang sebetulnya menaruh rasa tapi justru memilih untuk menjaga sekat jarak. Asmara itu terkadang menyerupai karakter seekor kucing. Jika Anda mendekat secara agresif, ia justru akan melesat lari. Namun jika Anda bersikap masa bodoh, ia malah sibuk mengganggu aktivitas Anda. Begitu pula wanita, saat terlalu diburu ia akan menjauh. Namun saat Anda berpura-pura tidak peduli, ia mulai memberikan kode-kode yang unik. Jangan terburu-buru merasa besar kepala, namun jangan pula lekas menyerah kalah, karena bisa jadi dia menjaga jarak justru karena jatuh cinta, dan rasa itu membuatnya bingung sekaligus takut. Pada ulasan kali ini, saya akan membedah 5 indikator wanita yang justru menjauh karena ia sebetulnya suka pada Anda, agar Anda paham dinamika yang sebenarnya sedang bergejolak di balik sanubarinya. Mari kita mulai pembahasannya sekarang juga. Terkadang hal yang membuat kita merasa sangat letih bukanlah sebuah penolakan yang jujur, melainkan saat digantung dalam ketidakteraturan. Hari ini ia bersikap sangat manis namun esok hari seolah tidak mengenal Anda sama sekali. Anda pun mulai meragukan langkah Anda sendiri karena menduga dia benar-benar tidak menaruh minat. Padahal, faktanya bisa jadi bertolak belakang. Dia menyukai Anda sedemikian dalam hingga ia sendiri dilanda kebingungan hebat. Salah satu tandanya adalah ia terlihat sengaja menghindar namun uniknya ia senantiasa memahami setiap informasi terbaru tentang Anda melalui lingkaran pertemanan atau pantauan media sosial. Pernahkah kalian merasa wanita yang sedang kalian dekati mendadak raib dari radar? Namun beberapa hari kemudian kawannya justru bercerita bahwa dia baru saja menanyakan kabar Anda. Meskipun ia tidak muncul di daftar penonton status Anda, bisa jadi ia menggunakan akun lain untuk tetap memantau gerak-gerik Anda secara gerilya. Fenomena ini disebut sebagai pemantauan emosional, di mana individu yang dilanda kecemasan saat menyukai seseorang cenderung memantau dari kejauhan sebagai bentuk pengendalian terhadap rasa takut akan penolakan. Ia sedang mengalami pergulatan batin antara hasrat ingin mendekat dengan ego yang sangat takut akan kekecewaan, sehingga ia menjaga jarak bukan karena abai, melainkan karena ia terlalu memikirkan sosok Anda. Indikator kedua yang seringkali muncul adalah sikap yang terlihat sangat dingin namun mendadak menjadi sangat sensitif tatkala Anda terlihat menjalin kedekatan dengan wanita lain. Perilaku ini memang cukup membingungkan. Ketika Anda mencoba mendekat, ia bersikap layaknya es yang beku. Namun saat Anda mengunggah kebersamaan dengan kawan wanita lain, ia justru menunjukkan rasa kecewa lewat unggahan-unggahan melankolis di akunnya. Dalam silsilah psikologi hubungan, ini dinamakan sebagai kecemburuan reaktif, di mana ia merasa kedudukannya terancam oleh kehadiran figur baru meskipun status hubungannya dengan Anda belum memiliki kejelasan yang resmi. Pilihan untuk bersikap dingin merupakan caranya membuat Anda menyadari kehadirannya tanpa harus mengakui bahwa ia sedang dilanda cemburu. Selanjutnya, ia mungkin akan menolak berbagai ajakan Anda namun ia justru merasa sangat tidak nyaman jika Anda berhenti memberikan inisiatif untuk mengajaknya kembali. Kalian pasti pernah melewati tahapan di mana setiap kali diajak bertemu, ia selalu berdalih sedang merasa lelah, namun saat Anda mulai menjaga jarak, ia mendadak menjadi jauh lebih aktif untuk menghubungi Anda dan mempertanyakan mengapa sikap Anda mengalami perubahan. Secara psikologis,
Ini berkaitan dengan konsep penguatan berkala, di mana ia sebetulnya sangat menikmati perhatian yang Anda curahkan secara konsisten. Ia mungkin belum memiliki kesiapan untuk menerima ajakan pertemuan, namun ia sangat belum siap jika harus kehilangan porsi atensi dari Anda. Tanda keempat adalah ia cenderung lebih banyak membisu, namun bahasa tubuhnya mustahil untuk disembunyikan tatkala kalian sedang berjumpa. Ia mungkin bersikap irit bicara, namun gerakan tangannya terlihat sangat gelisah. Matanya seringkali mencuri pandang ke arah Anda, dan terkadang ia tersenyum sendiri saat menyimak perkataan Anda meski ia berupaya keras untuk menaruh ekspresi yang netral. Dalam istilah psikologi, ini disebut sebagai kebocoran emosi, di mana perasaan suka yang ditekan justru merembes keluar melalui gerak-gerik fisik yang tidak sadar. Indikator kelima adalah ia berupaya keras untuk menjaga citra yang elegan, namun mendadak berubah menjadi sangat grogi serta kaku saat hanya berdua saja dengan Anda. Ada tipe wanita yang di mata halayak terlihat sangat tangguh, namun saat berada dalam kedekatan personal dengan Anda, perilakunya bertransformasi drastis menjadi sosok yang canggung. Itu bukanlah indikasi ketidaknyamanan, melainkan manifestasi dari kepanikan karena ia merasa terlalu nyaman dan takut melakukan kesalahan di depan Anda. Namun kawan, jika kalian merasa lelah selalu menjadi pihak yang memburu tanpa hasil, saya memiliki 5 strategi psikologis agar wanita berbalik mengejar tanpa perlu kalian kejar. Pernahkah kalian merasa sangat ingin memiliki sesuatu hanya karena barang tersebut berlabel edisi terbatas? Percayalah bahwa cara kerja otak wanita pun identik dengan prinsip tersebut. Hukum psikologi menyatakan bahwa manusia cenderung lebih tertarik pada hal-hal yang sulit untuk didapatkan. Inilah yang dikenal sebagai hukum kelangkaan, sebuah konsep yang dipopulerkan oleh pakar persuasi ternama dunia. Sayangnya, banyak pria gagal karena mereka terlalu gampang diakses dan selalu ada setiap saat, sehingga nilai mereka merosot di mata wanita. Kalian bukan layanan antar jemput yang harus bersiaga 24 jam. Nilai diri kalian akan sirna jika kalian terlalu sering menyodorkan diri secara cuma-cuma. Belajarlah untuk menghilang sejenak dan berikan ia ruang agar rasa penasaran mulai tumbuh, karena rasa penasaran adalah benih utama dari ketertarikan. Setelah memahami hukum kelangkaan, kalian harus menguasai seni memberikan respons yang tidak terduga melalui efek imbalan berkala atau intermittent reward. Kekeliruan terbesar pria adalah menyerahkan seluruh atensinya secara konstan setiap jam, yang justru akan memicu rasa bosan. Di dunia perilaku, individu justru akan lebih kecanduan terhadap sesuatu yang datang secara acak. Jangan berikan perhatian 100% secara terus-menerus. Berikanlah porsi 60% saja secara tidak beraturan agar ia terus menebak-nebak dan mencari sisa perhatian yang kalian tahan tersebut. Dengan begitu, fokusnya akan tertuju sepenuhnya pada kalian karena kalian telah menguasai ritme emosinya. Strategi ketiga yang sering dilupakan adalah efek fokus pada diri sendiri. Pria yang sibuk membangun kualitas hidupnya justru akan bertransformasi menjadi magnet bagi orang lain. Ketika seseorang terlihat sangat menikmati dunianya sendiri, otak orang lain secara otomatis akan mengasosiasikan sosok tersebut dengan otoritas dan daya tarik yang tinggi. Wanita sangat mengagumi pria yang memiliki arah hidup yang jelas dan visi yang besar. Masalahnya, banyak pria justru menghentikan ambisinya saat sedang jatuh cinta dan malah menghabiskan waktu memantau status pasangannya. Ingatlah, wanita tidak akan jatuh hati pada pria yang dunianya hanya berputar di sekelilingnya, namun ia akan terpikat pada pria yang sibuk mengejar gairah hidupnya sendiri. Teknik keempat adalah dengan melakukan validasi terbalik secara halus. Mayoritas pria akan segera menghujani wanita dengan pujian setinggi langit di awal perkenalan, padahal tindakan tersebut justru akan menurunkan nilai tawar kalian. Validasi terbalik adalah saat kalian tidak segera memberikan pengakuan, melainkan memancingnya untuk melakukan introspeksi diri. Misalnya saat ia bertanya mengenai kecantikannya, kalian bisa merespons dengan cara yang tidak langsung menyetujui egonya namun memberikan ruang bagi dia untuk merenung. Semakin ia tidak mendapatkan validasi instan dari kalian, maka semakin besar usahanya untuk membuktikan nilai dirinya di hadapan kalian. Teknik terakhir adalah dengan menciptakan kontras emosional yang meningkat.
Manusia tidak akan terikat secara emosi jika segalanya berjalan datar dan terlalu stabil. Justru fluktuasi rasa yang naik turun itulah yang membangun keterikatan yang kuat. Dengan hadir dan menghilang dalam ritme yang organik, Anda sedang membangun sebuah sensasi emosional yang senantiasa dinantikan olehnya. Rindu membutuhkan adanya sekat jarak, dan sebuah hubungan yang berkualitas memerlukan napas kebebasan. Namun kawan, saya harus menekankan satu hal yang sangat esensial. Segala teknik psikologis ini hanyalah instrumen semata dan bukan merupakan inti dari jati diri Anda yang sebenarnya. Jika Anda mempraktikkan semua ini hanya didasari rasa takut akan penolakan, maka martabat Anda akan tetap terlihat bocor. Wanita tidak mencari pria yang sempurna, namun mereka mendambakan pria yang sadar bahwa dirinya layak untuk dihargai. Pria berkualitas tinggi tidak akan hidup di bawah bayang-bayang kode emosional dan tidak akan menggantungkan kebahagiaannya pada keputusan orang lain. Fokuslah untuk membenahi hidup Anda, bangunlah karakter yang tenang serta tegas, dan jadilah versi terbaik dari diri Anda sendiri. Wanita yang tepat tidak akan menuntut Anda menjadi orang lain dan tidak akan menjauh hanya karena Anda memiliki harga diri. Berhentilah memaksakan garis takdir pada orang yang tidak menghargai eksistensi Anda, dan mulailah memprioritaskan kedamaian batin Anda sendiri. Ingatlah pesan penutup ini, orang-orang bisa datang dan pergi dari hidup Anda, namun martabat serta nilai diri Anda adalah satu-satunya hal yang akan kalian bawa hingga akhir hayat. Semangat bagi para pejuang asmara. Tidak ada niat untuk merendahkan pihak manapun karena seluruh narasi ini bersifat substansial demi kemajuan kalian semua. Semoga ulasan ini memberikan manfaat dan jangan pernah lupa untuk senantiasa berbahagia. Anda layak dicintai tanpa harus berlutut, dan Anda layak diperjuangkan balik tanpa perlu meminta secara paksa. Seorang pria yang sanggup berhenti mengejar tidak akan kehilangan cintanya. Ia justru baru saja mulai menemukan kembali jati dirinya, dan di saat ia menemukan kedaulatan dirinya, maka seluruh dunianya pun akan ikut bertransformasi. Kadang cinta harus pergi bukan untuk menghancurkan hidup kita, namun untuk menempa kita menjadi pribadi yang pada akhirnya layak dipertemukan dengan cinta sejati yang tidak menuntut kita untuk melakukan pengejaran yang memalukan. Teruslah bertumbuh dan jangan pernah lupa untuk selalu menjaga rasa serta percaya meskipun jarak dan sepi kini membentang di antara kita. Sampai nanti tiba saatnya tanpa gangguan sinyal aku bisa mendekapmu secara nyata. Biarkan rindu ini menjadi bumbu yang mendewasakan kita berdua. Kelak saat kita berjumpa, aku tidak akan banyak bicara. Aku hanya ingin berbisik pelan di telingamu bahwa akhirnya kehadiranmu terasa sangat nyata di hadapanku. Jaga selalu martabatmu, saudaraku.